Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jamaah Jumat yang berbahagia, dalam salah satu hadis qudsi diterangkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil para malaikat. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hei malaikat-malaikatku, berikan sejumlah ujian kepada hamba-hambaku, biar aku tahu mana di antara mereka yang betul-betul beriman." Pernyataan hadis qudsi ini tentu tidak boleh difahami bahwa Allah tidak tahu kualitas keimanan hambanya. Allah pasti maha mengetahui kualitas keimanan hamba-hambanya. Akan tetapi Allah punya iradah agar keimanan seseorang itu dibuktikan pada saat mereka menghadapi ujian demi ujian. Al-Quranul Karim surat Al-Ankabut ayat 1 Allah juga menyatakan, "Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun." Apakah manusia mengira mereka sudah beriman padahal mereka belum diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan kami telah menguji umat-umat yang terdahulu sehingga kami tahu mana di antara mereka yang betul-betul beriman. Ujian adalah bagian daripada kehidupan. Hidup pun adalah merupakan ujian. Segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, harta kekayaan, jabatan kedudukan, keluarga, semuanya anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus disyukuri. Juga sekaligus merupakan amanah dari Allah yang harus dipertanggungjawabkan. Tapi juga tidak boleh lupa, semuanya itu adalah juga merupakan ujian keimanan kita. Dengan anugerah harta seseorang bisa bertambah mulia, tapi dengan anugerah harta juga seseorang bisa bertambah tidak mulia, bertambah hina. Begitu juga dengan jabatan dan kedudukan. Oleh karena itulah seorang muslim tidak boleh menempatkan harta, kekayaan, jabatan dan kedudukan identik dengan izah, kemuliaan. Sebab kemuliaan tidak selalu sama dengan kekayaan ataupun dengan kedudukan. Artinya banyak yang memiliki kekayaan juga malah tidak mempunyai kemuliaan, dan tidak sedikit orang yang tidak punya kekayaan tapi mereka punya kemuliaan. Banyak orang yang punya kedudukan tapi tidak punya kemuliaan, dan tidak sedikit juga orang yang tidak punya kedudukan apa-apa tapi dia mempunyai izah, kemuliaan. Harta, kekayaan, bahkan keluarga, putra-putri kita itu juga merupakan anugerah Allah dan sekaligus juga merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian diberikan oleh Allah kepada setiap hambanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berat diuji, yang paling sering diuji?" Beliau menyatakan, yang orang-orang yang paling berat dan paling banyak diuji itu adalah para nabi dan Rasul Allah. Kemudian orang-orang yang soleh yang selalu dekat dengan Allah. Oleh karena itulah di dalam Islam, ujian, kesulitan, penderitaan, kegagalan dan kepahitan bisa merupakan teguran dari Allah kepada seseorang atau kepada sebuah masyarakat, tapi juga bisa berfungsi sebagai ujian. Ada kalanya Allah Subhanahu wa ta'ala menegur manusia yang berbuat salah kontan di dunia sekarang. Umpamanya saja Quran memberikan gambaran tentang orang-orang Bani Israel. Lu'inal ladzina kafaru min Bani Israel.
Sekelompok orang-orang Israel dilaknat, artinya diazab ketika di dunia. Bima asaw wa kanu ya'tadun, karena mereka melakukan maksiat dan banyak berbuat dosa. Apa maksiat dan dosa mereka? Quran menyebutkan kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu, karena mereka menjadi masyarakat permisif, tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Mereka membiarkan kejahatan dan dosa-dosa dilaksanakan. Mereka tidak ada perhatian untuk merubah kemunkaran yang ada di sekitarnya. Azab Allah dan penderitaan dunia sebagai teguran karena masyarakat menjadi masyarakat permisif. Tapi ternyata musibah itu juga bisa menimpa kepada masyarakat yang soleh, masyarakat yang baik. Itulah musibah atau penderitaan sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita membaca sejarah para nabi dan rasul Allah, ternyata adalah sejumlah mereka, para nabi dan rasul Allah itu adalah kumpulan orang-orang sebagai contoh bagaimana menghadapi ujian dan cobaan itu. Ada nabi yang harus berhadapan dengan ujian, tidak dianugerahi keturunan. Ada nabi yang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena umatnya yang nakal dan jahat. Dan tidak sedikit juga nabi yang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam penderitaan, sakit dan lain-lain. Jadi penderitaan tidak selalu dalam bentuk teguran, tapi penderitaan juga bisa merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ujian terberat bagi umatku adalah harta kekayaan. Demi Allah, sabda Nabi, saya tidak pernah khawatir umatku hancur karena mereka miskin, tetapi saya sangat khawatir umatku itu hancur justru pada saat mereka mempunyai sejumlah kekayaan. Kepada para sahabatnya juga beliau pernah menyatakan, ujian terberat bagi kaum pria adalah godaan kaum wanita. Apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perlu untuk kita renungkan dan kita renungkan, dijadikan bekal bagi kita dalam menghadapi kehidupan. Ujian terberat bagi kita adalah godaan harta kekayaan, dan ujian terberat kepada kaum wanita, kepada pria adalah godaan kaum wanita. Wallahu a'lam. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pesan kepada kita. Pada saat kita mendapatkan anugerah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib syukur sebagai bukti bahwa kita lulus menghadapi ujian dalam bentuk kenikmatan itu. Dan pada saat kita mendapatkan kesulitan dan kepahitan, kegagalan ataupun kerugian, kita harus bisa sabar sebagai bukti bahwa kita lulus dalam menghadapi ujian atau cobaan itu. Al-Quranul Karim memberikan gambaran kepada kita, memberikan gambaran kepada kita tentang orang-orang yang berhasil dan orang-orang yang tidak berhasil. Al-Quran memberikan contoh orang kaya tapi tidak sukses karena tidak lulus menghadapi ujian, seperti halnya Qarun. Al-Quran juga memberikan contoh tentang penguasa yang tidak lulus menghadapi ujian seperti Namrud dan Fir'aun. Dan Al-Quran juga memberikan contoh tentang orang pintar tapi tidak lulus menghadapi ujian seperti Haman, yaitu yang satu generasi dengan Fir'aun. Dan tentu sebaliknya, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan contoh orang-orang yang lulus dalam menghadapi ujian itu. Hidup adalah ujian. Ujian adalah bagian daripada kehidupan kita. Kita tidak bisa lari dari ujian demi ujian itu. Tetapi Quran atau ajaran Islam menuntut kepada kita, membimbing kepada kita bagaimana kita selalu mampu menyikapi segala keadaan, ditempatkan sebagai bagian dari ujian kepada kita, dan kita berusaha untuk bisa lulus menghadapi ujian demi ujian itu. Jemaah Jumat yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan teladan, dan Rasulullah dan generasi pertama memberikan teladan bagaimana beliau menghadapi berbagai macam tantangan yang sangat berat, dan para sahabat tulus akhirnya mereka memperoleh kesuksesan dan kemenangan itu. Kalau kita membaca sejak
perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal menyampaikan ajaran agama penuh dengan tantangan yang mungkin tidak akan dialami oleh umatnya sebagaimana yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau menyampaikan ajaran, beliau berhadapan dengan berbagai macam ujian, dicoba dibujuk melalui paman yang sangat mencintainya Abu Talib, dan beliau tetap lulus. Kemudian digoda lagi dengan tawaran Abul Walid dengan jabatan, kedudukan dan perempuan. Nabi kemudian lulus. Lantas ada delegasi dari masyarakat Quraisy yang menyampaikan pendekatan yang disebut sinkritis, yaitu mengajarkan bahwa mereka siap untuk menyembah Tuhanmu Muhammad, tapi kami minta agar bulan depan engkau menyembah Tuhan kami. Beliau pun lulus. Semuanya itu tentu karena bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada saat-saat menjelang hijrah, beliau menghadapi ujian yang berat yang kemudian disebut dalam sejarah sebagai Amul Hazan, tahun duka cita, dan beliau juga lulus. Dalam proses pembangunan masyarakat di Madinah, kita mendapat kepelajaran yang sangat berharga dari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang esensinya adalah bagaimana Nabi dan para sahabat itu mampu menyikapi segala macam ujian dan cobaan itu. Mereka harus berjalan kaki 500 km. Pada waktu musim panas bisa mencapai 52 derajat Celcius, yaitu ketika bulan Juli dan bulan Agustus. Sampai kemudian baru tahun pertama mereka berada di Makkah, di Madinah. Kemudian terjadi peristiwa tahun 2 Hijriah, yaitu Perang Badar. Nabi dan para sahabat hanya bisa mengerahkan 313 orang, harus berhadapan dengan 1000 orang pasukan pilihan yang terlatih. Kavalerinya Nabi hanya bisa mengerahkan beberapa belas ekor kuda, sedangkan mereka menggunakan ratusan ekor kuda dan unta. Tapi perang Badar juga dimenangkan oleh umat Islam. Tahun 3 Hijriah umat Islam diuji lagi, dan yaitu yang dikenal dengan perang Uhud. Dan ketika itu umat Islam mendapat musibah berat juga karena ada sebuah ujian yang harus menjadi pelajaran bagi kaum muslimin. Musibah yang menimpa kepada umat Islam para sahabat di perang Uhud itu adalah ada 2 faktor. Yang pertama adalah pengkhianatan orang-orang munafik di bawah pimpinan Abdullah bin Ubay pada waktu itu, yang memperlihatkan kepatuhan kepada Nabi tapi berkhianat untuk kemudian menyabot dan merusak strategi yang strategi umat Islam pada waktu itu. Dan kedua adalah tidak disiplinnya pasukan Rumat, sehingga umat Islam waktu itu harus menghadapi musibah, sejumlah sahabat gugur sebagai syuhada. Nabi sendiri harus menanggung resiko pada waktu itu di Bukit Uhud. 5 Hijriah umat Islam diuji lagi, dan ujiannya yang disebut Ahzab. Semua kekuatan non-muslim menyerang umat Islam, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyikapi semuanya itu dengan strategi bertahan, membangun Khandaq, sehingga perang Ahzab kemudian diberi nama jadi perang Ahzab. Kemenangan pun diperoleh oleh umat Islam. Semuanya itu sekali lagi tidak lepas daripada kesungguhan, kesabaran dan ketekunan umat Islam yang dalam konteks ujian mereka lulus dalam menghadapi ujian demi ujian itu. Oleh karena itulah kaum muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia, marilah kita sikapi segala apa yang mungkin mengecewakan kepada kita sebagai bagian dari tantangan kepada kita, ujian kepada kita, supaya kita mampu menyikapinya sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang Maha Kuasa. Ketika kita menghadapi kekecewaan atau satu situasi yang tidak menyenangkan ataupun suasana apapun, marilah kita tempatkan itu adalah sebagai lahan perjuangan. Kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita lulus atau tidak? Hanya orang-orang yang beriman dan kuat imannya, mereka yang lulus dalam menghadapi ujian demi ujian itu. Tidak hanya masalah-masalah sosial yang besar, tapi juga masalah-masalah pribadi. Keseharian kita, hidup ini syarat dengan ujian. Al-Quranul Karim memberikan pelajaran optimisme kepada kita dalam surat Al-Insyirah itu. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Beserta kesulitan selalu ada kemudahan. Tidak pernah ada kesulitan yang abadi.
selalu ada akhirnya karena kita masih hidup di dunia sekarang ini. Dan Quran menyatakan kesulitan itu bisa berubah menjadi kemudahan dengan ajaran, dengan pesan dari Al-Quran, fa idza farauta fansab. Kalau kamu sudah mengakhiri sesuatu tugas, segera berdiri kembali melaksanakan tugas yang baru. Artinya siap untuk menghadapi tantangan dan ujian sesuai dengan petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan dan pimpinan kepada kita untuk menjadi hamba-hambanya yang selalu lulus dalam menghadapi ujian itu. Syukur ketika diuji dengan kenikmatan, dan kita tetap sabar, ridho, pasrah dan ikhlas menerima segala apa yang Allah berikan. Yang kita rasakan sesuatu yang tidak memberikan kenikmatan, tapi itu semua sekali lagi tidak lepas dari ujian Allah. Kenapa diuji? Karena Allah menghendaki hamba-hambanya untuk terus meningkatkan kualitas keimanannya sampai saat-saat terakhir menghadap Allah ia dalam keadaan husnul khatimah. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal adzim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'auda. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Jamaah Jumat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kesuksesan dan kemenangan para sahabat itu setelah proses terjadinya hijrah. Di dalam Al-Quran surat Al-Hajj, Allah menyatakan, la yansurannallahu may yansuruh. Allah pasti menolong orang-orang yang menolong agama Allah. Atau dalam ayat lain Allah berfirman, in tansurullah yansurkum. Kalau kamu betul-betul menolong agama Allah, maka Allah pasti menolong kamu. Hadis qudsi menyatakan, perhatikan agamaku, urusanmu menjadi perhatian aku. Apa yang dinyatakan oleh Allah dalam surat Al-Hajj itu adalah kaitan, terutama Allah menerangkan dan mengabadikan sebuah peristiwa kesuksesan para sahabat setelah melaksanakan hijrah, kemudian membangun masyarakat baru di Madinah. Ayat berikutnya Allah menerangkan secara khusus apa sebetulnya ciri dan potret orang-orang yang selalu membela agama Allah dalam konteks pembicaraan ujian, yang selalu lulus dalam menghadapi ujian itu. Allah menyatakan, alladzina immakannahum fil ardi aqamus shalah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw anil munkar. Mereka yang lulus dan ditolong oleh agama Allah itu, mereka yang lulus diuji oleh Allah dalam menghadapi berbagai macam tantangan, godaan itu adalah dikatakan orang-orang yang secara konsisten istiqomah melaksanakan salat dengan kualitas yang baik. Kita harus memantapkan ibadah salat kita dengan kualitas yang baik. Yang kedua, wa atauz zakah, dan mereka istiqomah membayar zakat. Dan yang ketiga, wa amaru bil ma'ruf wa nahaw anil munkar. Mereka menjadi masyarakat yang selalu memberikan perhatian untuk amar ma'ruf nahi munkar. Mereka tidak cukup ridho dengan dirinya soleh, tapi dia juga ingin dan berusaha supaya orang lain juga soleh. Dia tidak hanya rajin melaksanakan sholat, tapi juga dia dengan sungguh-sungguh mengajak, mendorong orang lain supaya mau melaksanakan sholat. Ia tidak hanya istiqomah membayar zakat, tapi dia juga berusaha untuk mengajak orang lain, menyeru dan mendorong orang lain supaya mau membayar zakat. Ia juga tidak hanya istiqomah konsisten meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa, tapi juga ia ada usaha bekerja dengan sungguh-sungguh untuk mencegah, melarang orang lain
supaya mereka pun jangan melakukan dosa dan kesalahan. Inilah semangat amar ma'ruf nahi munkar sebagai bagian daripada potret, ciri, indikator orang-orang yang akan mendapatkan pertolongan Allah, yaitu yang lulus dalam menghadapi ujian demi ujian yang oleh Allah diberikan kepada kita. Kaitan dengan amar ma'ruf nahi munkar ini, sebuah hadis menerangkan apabila nahi munkar tidak lagi dijalankan, kemunkaran dibiarkan. Apabila ayah dan ibu sudah diperlakukan seperti pembantu sendiri oleh anak kandungnya sendiri, apabila Quran hanya jadi bacaan tapi tidak diamalkan, apabila zakat tidak lagi dilaksanakan, maka pada satu saat Allah akan menurunkan azab ammah, teguran dalam bentuk azab dunia. Yang soleh pun tidak bisa lepas akan mendapatkan bagian dari teguran Allah itu. Dan pada satu saat bisa timbul, bisa berakibat doa orang-orang soleh tidak lagi didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan lahir pemimpin-pemimpin yang jahat memimpin orang-orang yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan perlindungan kepada kita dapat melaksanakan apa yang dipesankan oleh Al-Quran. Sekali lagi, istiqamah melaksanakan salat dan istiqamah membayar zakat, serta kita jangan menjadi masyarakat permisif. Ada usaha dengan penuh kesungguhan untuk mengajak orang lain melakukan kebaikan dan mencegah orang lain dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Kita harus mampu lulus dalam menghadapi ujian demi ujian itu. Kepada Allah kita berserah diri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan dan pimpinan kepada kita. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم أهلك أعداءك أعداء الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر الإسلام والمسلمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا الله يا رب العالمين. يسعد فؤادي كلما